Tadi katanya. Iya. Ini kosan biasa aja, tapi mengges-mengges. Mungkin. Suka dikasih tahu sama orang tua, kalau orang lain tidur, kamu udah jalan. Orang lain jalan, kamu udah lari. Ketika orang lain lari, kamu udah terbang. Memang supnya Maya seberapa keras? Udah dicoba? Boleh. Tadi katanya. Iya. Wes kan. Timbang aja. Berat offside. Yeay, padahal tadi udah nantang-nantangin. Mungkin. Ini kosan. Ini nafasnya
Mau habis. Biasa aja, tapi mengis-mengis. Tetap gaya, tetap sombong. Tapi Kak Fedi masih kangen sama volley. Kurang lama nih kayaknya. Udah lama Berdua aja. Biar main sendiri berdua. Harus gak kuat. Hari ini kan dengan pevoli nasional Maya Kurnia Indi. Oke. Maya ini atlet nasional ya Pak ya? Yes, gabung di timnas tuh dari tahun 2006, terakhir timnas kemarin 2016 dan pas banget masuk di Bank Jatim. Terus sekarang sudah nggak di teman-teman? Udah enggak, tapi masih di liga profesional. Dan itu pun disupport juga sama Bapak. Ah, siap. Mungkin boleh sharing awal mulanya. Voli gimana? Voli, Pak, menang tinggi. Tapi dari kecil emang disupport sama orang tua buat ikut kegiatan apapun gitu. Dulu penasaran sempet atletik, Iya, berenang, sepatu roda. Nyoba semua. Dulu tuh justru malah bimbangnya karena udah kelas 6 SD, Iya. itu ikut teater sama modeling, ikut volley juga. Iya. Terus kayak yang udah bisa nentuin kan ketika udah umur segitu. Akhirnya bener-bener kayak yaudah deh di volley aja, ditekunin sampai sekarang. Orang tua juga voli ya ini atau Sih, ibu ya? mama. Oke. Di timnas gitu susah nggak sih Mbak masuknya? Kalau di timnas dibilang susah, sekarang di Indonesia juga udah banyak kok generasi Pemain yang yang baru ya. tinggi-tinggi banget, Iya. umur-umur 20 aja udah tingginya 175 ke atas kayak gitu. Sebenarnya kalau di tingginya berapa? aku sendiri 178. Iya. Tinggal gini doang nggak dia mainnya. Butuh lompat. Ada lompat. Jadi voli sudah dari umur berapa Mbak? SD kelas 6. SD kelas 6 itu umur 11 deh waktu itu. Itu kalau dari dulu itu tuh sampai saat pro itu latihannya gimana sih Mbak? Latihannya yang jelas itu punya prinsip dulu tuh suka dikasih tahu sama orang tua. Iya. Kalau orang lain tidur, kamu udah jalan. Orang lain jalan, kamu udah lari. Ketika orang lain lari, kamu udah terbang. Jadi kayak yang ya teman-teman keras ya. mungkin teman-teman Iya. mungkin masih tidur, Mayanya udah lari dulu sebelum Oke. berangkat sekolah. Pulang sekolah, siang-siang masih lari lagi, masih Iya. latihan lagi. Jadi memang harus ekstra sih. Dari sekolah gitu terus ya latihan? Dari pagi udah latihan gitu. Pagi sebelum sekolah udah latihan. Tapi nggak tahu kenapa ya waktu umur segitu justru kayak ngerasa ya fun-fun aja Nggak gitu. ada yang hilang berarti ya. Nggak ada yang hilang Iya. gitu. Basicnya ya. Dan justru malah kayak bersyukur dengan bisa di volley, punya banyak temen yang nggak Betul. cuma di lingkungan sekolah, Iya. terus kemudian juga punya temen nggak cuma di negara kita sendiri gitu sih. Saya kan mulai sampai keluar negeri dari umur berapa Mbak? Dulu pertama kali pertandingan ke luar negeri itu ya gabung timnas sih tahun 2006. 2006 tuh ya. Waktu itu masih sekolah. Masih sekolah? Oh iya. Masih sekolah SMP kelas 3 deh kalau nggak salah. SMP. SMP kelas Serius? 3. Dan itu akhirnya udah homeschooling di Bogor karena pemusatan latihan tim Di nasional Bogor, ya. Indonesia itu di Sentul Bogor sana dan akhirnya mau nggak mau homeschooling di sana. Lalu sekarang bagi waktunya gimana nih sama Kerjaan. Kerjaan. Ini buka ini ya, Ini buka. ya, aduh gimana ya. Kalau sekarang itu kan sebenarnya kalau sudah memang harus loyal ya ke perusahaan Iya. gitu Pak. Bukan karena ada Bapak nih ngomong kayak gitu. Jadi dan apalagi masih sayang-sayangnya, lagi Iya. cinta-cintanya juga sama volley gitu. Kalau disuruh ngelepasin volley juga masih Iya. belum bisa. Jadi pasti bagi waktunya kalau misalnya pulang kantornya malam, ya udah latihannya malam. Gitu. Paling nggak serutin dulu. Kalau dulu kan masih pagi sore. Iya. Kalau sekarang paling pagi cuman jogging sebelum berangkat kantor, malam pulang kerja. Kalau misalnya masih pulang jam 7 masih bisa lah ke lapangan gitu. Tapi kalau misalnya udah lembur nih Pak, pencitraan banget ya. Sering lembur berarti ya. Paling ya cuman nge-gym sih, nge-gym Iya. sejam 2 jam. Yang penting tiap hari harus maintain buat latihan. Kalau pengalaman pas pertama kali suka voli itu yang mengesankan apa? Yang lebih keinget itu nggak tahu kenapa umur segitu tuh ada kayak tiba-tiba nge-trigger kayak aku mau nih jadi pemain nasional. Itu belum ikut klub ya pertama kali belum ya? Udah sih, Sudah klub, ya? klub Di amatir. daerah amatir ya. Kalau pas sudah berjalannya karir terus udah pernah masuk SEA Games juga kan? Itu kira-kira prestasi yang paling mengesankan buat Mbak Maya yang di mana? Semuanya berkesan, apalagi dikasih kesempatan, dipercaya ngebela timnas dari 2006 dan SEA Games pertamanya itu 2007, 2009, 11, 13, dan 15. Iya. Setelah SEA Games 2015 itu sampai dipercaya juga sama tim di Filipina, disewa jadi pemain asing di sana. Oh, Mungkin sempat itu di sih sana yang ya? Liga di sana ya? Lo pernah main di Wah keren banget ini. Liga di Manila. Iya, Jadi itu sih yang Ada nggak berkesan. Liga di Indonesia? Pada saat itu emang ini sih 2015
liga di Filipina itu lebih kayak fokusnya ke entertain gitu sih. Lebih ke entertain. Iya, Kayak iya. bener-bener di setiap timnya itu mereka tuh kayak punya Di branding lah gitu ya. ya Iya, gitu iya. kayak gitu. Dan di Indonesia pada saat itu belum ada. Jadi kayak pengalaman pertama yang benar-benar mereka tuh ada fokus, ada sport manajemennya sendiri, terus kemudian ada fisioterapisnya sendiri, benar-benar kayak di manage banget gitu. Iya, iya. Biayanya gede. Pak. Iya. Mau nanya tadi, bedanya apa lagi ya? Kontraknya beda apa enggak? Sebenarnya nggak bisa dibayar tuh karena pengalamannya itu Iya, kan iya, ya. iya. Jadi kayak nutup mata aja dikasih kontrak berapa aja berangkat. Iya. Iya. Kalau di Indonesia sendiri atlet voli gimana Mbak? Maksudnya kita sering denger nih, sering denger itu di Indonesia kurang diperhatiin. Kalau untuk sekarang ya enggak kok gitu. Toh buktinya Maya kerja di Bank Jatim gitu. Toh juga sekarang banyak banget dari Kementerian Olahraga banyak banget atlet-atlet yang diangkat jadi PNS di Kemenpora. Pemerintah sudah memberikan reward berprestasi, pasti dapat bonus apa segala macam. Termasuk dari Bank Jatim saya dikasih. Ya. Yang penting dikerja keras ya. Yang paling dikangenin dari suatu pertandingan Om? Ini sih euforianya ya. Atmosfernya. Euforianya. Tribunnya ya, selalu tribunnya ya. Atmosfernya, terus penontonnya, apa Apalagi segala diteriakin macam. gitu ya. Pernah ada pengalaman yang paling ini nggak Pak? Paling bikin merinding banget gitu waktu lagi di pertandingan gitu. Pernah sampai benar-benar pertama kali deg-degan banget itu setelah operasi. Maya kan sempat Oh, operasi iya. lutut nih. Oh, sempat cedera? Sempat cedera. Operasi lutut, pas balik lagi ke lapangan, main lagi tuh Kak, kayak yang wah kok deg-degan banget ya. Deg-degannya tuh kayak yang sebelumnya nggak pernah ngalamin itu gitu. Kayak Itu takut apa? Takut cedera lagi atau takut nggak bisa Tampil main yang- atau menang atau apa? itu udah semuanya tuh udah Satu. muncul kayak yang pemikirannya kan jalan sendiri nih kayak yang nanti nggak perform nih, udah nggak kayak dulu lagi nih, Iya. atau nanti sakit lagi nih atau apa, itu banyak banget dan itu traumanya bisa sampai 2 tahun lah ngilangin trauma itu. Itu kapan kejadiannya, cederanya itu? Akhir 2015, di operasi itu 2016 waktu PON, menjelang PON. Itu PON terakhir di Jabar, dipaksain untuk tetap main. Muncul lagi di Proliga 2017 dan Proliga 2018, itu tuh masih ada nervousnya, kayak Belum masih recovery secara mental mungkin ya? secara mentalnya tuh belum balik, baru bener-bener yang hilang tuh 2019 kemarin. Intinya gimana Pak waktu itu ngatasin trauma sampai 2 tahun kan cukup panjang tuh Mbak. Iya sih, sebenarnya Ngaruh ke permainan nggak? ngaruh banget, Ngaruh. ngaruh banget, dan itu memang ya harus ada jam terbang sih, kayak dibiasakan lagi untuk main di banyak penonton. Mbak Maya ini kan terkenalnya sebagai quicker ya kalau nggak salah ya. Jadi pemukul yang cepat itu. Tipsnya apa ya? Kan beda sama orang yang striker yang harus power ya. Itu apa yang beda mungkin? Kita mau spike atau segala macam Iya. itu mindsetnya kalau quicker cuman cepat aja, nggak kepengen nyemes kenceng Iya, atau sama. apa. Dan pola latihannya pun juga beda, dan mindsetnya emang harus ngalah sih. Kita yang lebih tricky, Iya. kayak kita berusaha untuk narik bloknya supaya temen yang bikin poin kayak gitu. Termasuk chemistry sama toser juga penting tuh ya? Bener, penting banget. Kita ya main voli juga. Oh iya, main terus bareng setiap Iya, Jumat ya Jumat. Pak kita. Sampai sekarang masih main? Sementara ini, Sementara pandemi nggak? makanya tadi ayah udah masih kepengen main. Apa yang udah nggak kuat? Punya target nggak mau main voli sampai umur berapa? Ada, kalau target main volley kepengennya kalau dikasih kesempatan dan Iya. diizinin sama kantor, itu pengennya Bapak. dan berharapnya Bang Jatim bisa turun Pro Liga Oh, lagi. iya, iya, iya. Kenapa Pak coba Pak? Hah? Kok nggak Iya, kita tanya nih, kenapa nih Pak? Iya. dikasih cerita kan? Ya, kalau karena saya bagian keuangan ya masalah masalah efisiensi dulu. Efisiensi. Lanjutin tadi Pak, kira-kira sampai kapan Pak? Pengennya sampai umur 32 atau 33. Next, pengen belajar untuk sport science atau sport management, dan emang mau nggak mau ya harus regenerasi kan. Iya, betul. Emang darahnya udah di olahraga dan darahnya Iya. di voli. Nantinya ketika sudah mundur jadi atlet, ada andil untuk voli Indonesia. Kalau voli Indonesia sendiri, harapannya gimana Pak? Depan. Untuk di timnasnya ya, Iya, untuk iya. voli Indonesia. Gimana sih sama dunia voli di Indonesia sendiri? Ya liganya. Kalau liganya mungkin pengennya ya semakin ke depan semakin berkembang, tim-tim lebih banyak lagi. Liganya nggak cuman setahun cuman sekali Satu aja. kali, Gitu. iya. Ya makanya nunggu nih Bang Jatim Iya. turun Iya. ke liga. Masih usaha. Ya. Jadi kode itu loh Pak. Kalau aktivitas di luar kantor ada lagi nggak? Tapi masih tetap berkecimpung dengan dunia olahraga sih. Sekarang lagi, Presenter. kalau presenter tuh biasanya lagi diajakin ya jadi co-host atau Iya. segala macam kayak gitu. Dan kemarin setahun sekali ada event, itu kita ke daerah-daerah nih, dan itu liganya untuk atlet-atlet yang Mudah-mudah. di sana. muda-muda dan atlet-atlet daerah gitu. Dan kebetulan Maya diundang jadi guest star-nya kayak gitu. Untuk inspirasi teman-teman di daerah ya. Mm-mm.
Mungkin pertanyaan terakhir ya. Iya. Anu Mbak, apa tips jadi atlet volley? Bagi skala nasional kayak Mbak Maya ini. Sebenarnya kalau mau jadi atlet atau jadi apapun kan Pak ya, kita tetap harus konsisten. Tuh. Tidak gampang puas sih Iya, dengan iya. pencapaian-pencapaian. Dan porsi jadi lebih dibandingkan yang lain ya. Betul. Jadi Terus kerja ininya, Mbak, keras. jalurnya biar bisa terekspos sama pemerintah. Scott talent gitu ya. Ikut klub-klub dulu, terus kalau memang kita punya potensi dan memang bagus, Iya. itu nggak akan ini kok Lebih sport talent itu mudah nggak ya. akan nutup mata, pasti Iya. akan kerekrut dengan Mantap. sendirinya. Ini kita boleh ini nggak Pak, promosi sekalian nggak? Boleh, Kan boleh. Bang Jatim punya Iya. punya sekolah Iya, volley. sekolah volley kita. Ada. Ada. Itu khusus untuk karyawan atau? Bukan untuk umum. Untuk umum. Iya, jadi bisa di Sikosa itu ya. Iya, benar. Jadi kalau mau menganggap dirinya punya kemampuan ya bisa coba latihan di situ juga. Jadi ketemu Mbak Maya. ngelatih perut kalau ini. Mbak Maya mungkin ada yang mau disampaikan Ada pesan-pesan atau mungkin pesan-pesan ke sana, pesan-pesan atau ke sini juga kita pesan boleh. ayah apa? Jangan. Pesan ke sana boleh, pesan ke sini boleh. Sebenarnya mau bilang terima kasih karena suatu kehormatan bisa diajakin Sama-sama. gabung sama ayah apa dan akhirnya Kurang aman. ya ini sisi di luar Pak Ferdi di kantor takut gitu gini ya. loh. Takut gini. Bawean jauh. Udah ya, Ya. kita tadi sudah berkeringat melawan Mbak Maya. Jadi lihat ya, yang menang siapa. Ngelihat apa KO. Iya, iya. Berolahraga. Oke. Cukup menginspirasi lah dari Mbak Maya ini gimana perjalanan. Jadi semoga yang nonton yang kepengen jadi atlet tadi tuh tipsnya nih Mbak Maya. Oke Fer ya. Yuk, Udah, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Ayah apa project. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.